Pak Ganjar, tadi Pak Koster juga bicara tentang bagaimana memberdayakan potensi lokal. Selama Bapak jadi gubernur di Jawa Tengah, banyak hal yang sudah Bapak lakukan dalam membangun startup, terutama menggerakkan, lagi-lagi seperti yang Bu Puni sampaikan, bagaimana peran pemuda, bagaimana peran anak-anak muda untuk dilakukan membangun startup yang basisnya adalah inovasi dan juga teknologi. Nanti di bagian akhir ceritakan ke kita bagaimana upaya Bapak saat ini, teman-teman di Jawa Tengah itu sedang mengajukan proses pembentukan BRIDA, tetapi melalui UPT dulu ya Pak ya. Nah, tapi sebelum itu yang pertama Pak, tadi bagaimana menciptakan ekosistem startup sehingga menjadikan daya saing di Jawa Tengah itu muncul ke permukaan. Monggo Pak. Iya, sebenarnya karena kepepet aja. Ilmunya kepepet ya. Iya, di Jawa Tengah nggak ada yang luar biasa, tapi karena kepepet. Kepepet. Justru karena kepepet inilah kemudian orang berinovasi. Sebenarnya ketika BRIDA ingin diciptakan atau mesti dibentuk di daerah, pengalaman di lapangan sudah berjalan. Tinggal kita sebenarnya merajut saja potensi-potensi yang ada. Dan saya kira kawan-kawan tadi di NTB, di Bali juga sama, dan teman-teman di provinsi yang lain sama. Pada saat itu Mas, banyak perusahaan yang bangkrut, orang nggak bisa kerja, ya. Terus kemudian semua mengeluh, ngamuk, demo, maki-maki, bully, dan itu menjadi sarapan harian dalam kepanikan kita menghadapi pandemi. Awalnya itu saja. Lalu kita mencoba bertanya kepada mereka melalui riset kecil saja. Karena tadi betul disampaikan kalau tidak ada basis data sainsnya, kita ngambil keputusan bisa keliru. Lalu saya tanya kepada teman-teman, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu gimana jualannya? Enggak laku Pak. Gitu. Kenapa enggak laku? Gimana mau jualan yang datang Satpol PP gitu katanya. Jadi musuhnya Satpol PP. Terus kemudian saya tanya, ya sudah sekarang bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah gimana katanya. Siapa yang mau jual? Siapa yang mau beli? Dan bagaimana kami harus menjual? Ini pertanyaan yang paling gampang. Dua, ketika kemudian dia sudah mencoba jualan, ditungguin di rumah, nggak ada yang datang ke rumah, maka mulailah kehabisan modal. Terus bicara lagi, Pak nggak punya modal Pak, gitu. Kita minta bantuan, agak maksa dan ngegas dikit gitu. Itu suasana yang kemarin terjadi. Maka pada saat itu kemudian saya tanya pada ahlinya setelah mulai riset-riset kecil itu, nggak bisa Pak Ganjar kalau mereka jualan dengan gaya seperti ini. Terus gimana dong? Mereka mesti masuk ke dunia digital. Saat itu saya undang marketplace yang udah unicorn, udah gede itu. Terus kita kumpulkan. Terus saya buat semacam festival kepada anak-anak muda. Kira-kira kalian ini bisa menyelesaikan persoalan ini enggak ya? Ya mulai webinar serial begitulah. Dan tempatnya sudah ada Mas. Saya sudah membuat namanya Hetero Space. Hetero Space ini semacam co-working space begitu yang kita pakai untuk nongkrong anak muda. Ya pokoknya gaya anak muda lah. Temboknya dicoret-coret, kita fasilitasi teknologi. Silakan Anda kumpul, silakan diskusi, selesaikan masalahmu sendiri. Tugas kami adalah menjadi narasumber. Kalau nanti kami bisa selesaikan, saya selesaikan sendiri. Kalau enggak, tak cariin teman. Nah inilah kemudian kolaborasi terjadi. Muncullah anak-anak muda yang hebat-hebat itu dengan kesadarannya. Lalu kami membuat semacam lomba yang kita kasih nama Hetero for Startup. Jadi sebenarnya Hetero Space itu yang membuat startup festival gitu. Dan lomba itu kami buat di Jawa Tengah tahun lalu ini. Kira-kira ya sekitar 600-an tim yang ikut, saya terkejut saat itu. Ternyata anak-anak muda ini sudah punya inovasi, sudah berjalan dan sudah melakukan proses enabling sehingga di lapangan sudah terjadi. Apa pekerjaannya? Ada yang sudah bicara Bapak Ibu sociopreneur. Mereka mengerjakan bagaimana ngelola sampah di kampungnya. Skalanya sih kecil, anak-anak mudanya berjalan, hanya ngelola dulu. Ada yang kemudian di Pati itu punya namanya reaktor kapal selam. Bioreaktor kapal selam, namanya udah serem. Ternyata itu adalah memproses sampah,
kemudian menjadi pupuk, menghasilkan biogas, dan dia praktek di area-area yang tandus. Dan kemudian dalam skala-skala kecil diinstallah alat itu, dan anak ini sekarang keliling Indonesia. Tapi dia seorang PhD, dokter Mbak Puni, ini dokter dari IPB, dan dia ahlinya pakan sebenarnya. Dan hari ini dia sangat intens sekali, terus kemudian berkeliling ke banyak tempat. Ini sebenarnya kreasi atau inovasi yang muncul di luar struktur pemerintahan, dan itu muncul di masyarakat. Maka tugas saya dulu sebagai kiper saja. Saya penjaga gawang, ayo kumpul begitu. Lalu berikutnya lagi akhirnya muncul anak-anak muda yang sudah jualan di marketplace. Dan ternyata cukup sukses. Lalu mereka melakukan review terhadap produk di dalam startupnya itu atau di dalam kolaborasinya di Heterospace itu. Dan di sana ternyata mereka berbagi cerita. Ternyata produkmu jelek bro gitu. Itu dikritik. Ternyata packagingmu nggak mungkin laku. Ternyata cara kamu posting ke sana itu tidak pakai ilmu fotografi yang bagus. Ternyata diurut-urutkan. Sampai kemudian dia mereview bagaimana manajemen yang kamu lakukan terhadap logistikmu buruk banget. Sehingga just in time nggak bisa dilakukan, sehingga kamu mesti dianggap abal-abal. Tidak terpercaya, tidak kredibel. Nah, pada saat itulah kemudian lomba pertama itu kita buat dan anak-anak muda berkumpul. Nah, di tahun 2021 kemarin kita mulai pertama dan 2022 ini ternyata pesertanya minta seluruh Indonesia. Dan saat itu seluruh Indonesia yang ikut mengejutkan 1.600 tim lebih se-Indonesia. Baru saya hakul yakin betul bahwa kalau kemudian kayak Brida ini bisa fasilitasi mereka, kita nggak usah repot-repot untuk mengerjakan sendiri. Kita partnering aja. Tadi ada teman-teman ya, Pak Koster dengan kampus ya. Dengan kampus kita sudah ajak dan ternyata kerjasama kita dengan perguruan tinggi sudah berjalan. Ada 39 perguruan tinggi, kerjasama dengan industri ada 5, kerjasama dengan perguruan tinggi plus dunia usaha sudah ada 71 proyek. Jadi sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah ekosistem ini kita bangun dengan mereka dan ilmunya ya dari mereka untuk mereka kita fasilitasi. Dan itu ternyata membuat cara berpikir kita sendiri juga berubah. Dan akhirnya pemerintah sendiri saya minta untuk merespon dengan cara mereka. Cara mereka itu Bapak Ibu, seluruh OPD kami itu saya minta harus punya medsos. Harus. Sambil tadi saya mendengarkan pidato, ada orang yang komplain ke saya bahwa saya kok dulu pegawai honorer sekarang nggak diperpanjang lagi ya Pak. Saya mau gugat provinsi, lapornya ke saya. Terus kemudian silakan diteruskan ke sana, saya CC saja. Yang kedua Bapak ini ada keluarga miskin, mohon maaf, dia difabel dan keluarganya perempuan semuanya. Hari ini tidak mendapatkan bantuan. Terus ACC barusan dilaporin sudah direspon. Jadi ketika kemudian mereka punya medsos, mereka bisa merespon secara langsung. Kadang-kadang dibully juga risikonya. Tapi yang terjadi perubahan yang sangat dahsyat adalah perubahan perilaku birokrasi yang kemudian mau melayani. Akan berbeda Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya rakyat mau melapor suruh datang ke kantor pasti takut. Tapi kalau kemudian dengan medsos, dia keberaniannya lebih. Kelebihannya adalah plus membuli begitu, plus mencaci, plus memaki. Tapi artinya apa? Itu menjadi cermin kita, birokrasi mesti mereform dan merubah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Komunitas-komunitas ini menjadi partner kami di daerah. Maka saya ambillah aktivis-aktivis di daerah itu untuk memunculkan kegiatan mereka. Ada yang sociopreneur, ada yang entrepreneur, ada yang memang mereka menjadi aktivis sosial untuk sektor tertentu. Sektor tertentu ini yang khusus aktif lingkungan, terus kemudian mereka bicara pemberdayaan, ada yang aktif di penyandang disabilitas, dan kemudian ini kita jadikan satu. Memang pada saat itu akan memunculkan problem-problem yang ada di masyarakat, umpama Pak, saya sudah punya usaha, sudah bisa jualan, sekarang kurang modal. Ternyata Bapak Ibu ini memaksa kita untuk kita bisa mendorong instrumen dari pemerintah yang kita miliki.
Akhirnya saya punya Bank Jateng itu dulu ketika kur yang diturunkan oleh pemerintah 12% suku bunganya, kami sudah 7%. Lalu Pak Presiden tanya kepada saya, Pak Gub, berarti ada subsidi bunga ya? Enggak itu Pak itu. Loh nanti pendapatannya berkurang? Enggak Pak. Kami punya 35 kabupaten kota, kalau satu kabupaten saya kasih plafon ya rata-rata 10 miliar saja dengan maksimum pinjaman 25 juta, itu ternyata kita hanya butuh duit 350 miliar dan itu kecil sekali untuk aset 50 triliun lebih. Jadi artinya perbankan mau dan sekarang muncul kredit milenial suku bunga 3% setahun. Dan kemudian untuk ibu-ibu di pasar ya menggunakan model kredit itu dan ini akan bisa menggulirkan dengan sangat cepat. Nah ini kita dapatkan seringkali justru keluh kesah mereka di medsos. Maka saya mintakan kepada dinas-dinas setiap minggu Bapak Ibu mereka mesti lapor dan setiap minggu di gadget saya ini ada laporan siapa komplain apa sudah direspon apa berapa. Dan pada saat itulah ini menjadi database dari setiap dinas, sehingga setiap dinas saya targetkan dia harus punya minimum 1 inovasi setiap tahun, minimum. Maka rata-rata kalau mereka punya ada 4-5 bidang atau bagian, maka rata-rata kalau cuma 2-3 mereka punya inovasi. Ini menjadi bank inovasi yang kemudian kita mintakan untuk bisa dilaksanakan. Nah, di sektor-sektor yang tadi ngurusin anak muda, itu perindustrian, perdagangan, UKM begitu ya. Terus kemudian perlindungan perempuan dan anak ini ikut masuk juga di sana. Pemerintah Dispermasdes kita juga masuk ke sana, mereka kolaborasi. Dari kolaborasi inilah nemu beberapa aktivis yang ada di daerah untuk mereka bisa memunculkan. Nah, hasil inovasi-inovasi mereka itulah yang kemudian kita kumpulkan, yang kadang-kadang kemudian kita generalisasi untuk kita terapkan di seluruh tempat yang ada di kabupaten kota lain untuk mereka meniru. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, terakhir saya sampaikan saja, ketika kemarin kita mencoba, APBD kita kan selalu sedikit untuk bisa mengcover itu. Ternyata kita lupa bahwa banyak sekali potensi-potensi yang ada di daerah itu bisa kita kembangkan. Biasanya yang kedua setelah APBD apa? CSR kan. Kita lupa bahwa filantrop itu banyak sekali, tapi tidak pernah dipakai. Dan terakhir kami kemarin dengan Pak Wapres diminta untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Saya sedikit men-challenge, mohon maaf sebelumnya, sedikit men-challenge. Kalau selama 3 bulan kita turunkan kemiskinan ekstrim hanya memberikan top up 300.000, itu hanya akan menjadi angka statistik. Yang pasti kita akan dituduh berbohong. Karena faktanya itu hanya satu indikator saja pengeluaran yang kita berikan. Maka proposal saya begini, Pak Wapres izin Pak, boleh enggak kalau indikator yang paling konkret itu adalah perumahan. Perumahan itu ada Aladin, atap lantai dinding, terus kemudian ada jamban. Itu aja Pak yang dikerjakan selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan mengerjakan itu bisa. Tapi duitnya dari mana? Kita kan cuma 300.000. Maka kekuatan saat itu yang kita bisa pakai, saya nemu filantrop yang bisa menyumbang puluhan ribu, ada 10.000, ada 12.000 jamban. Ini filantrop ini. Terus kemudian ada yang CSR, saya mau bantu Pak, ya, tapi saya mau bantu untuk atapnya saja, enggak apa-apa. Terakhir Bapak Ibu, kita menggerakkan kekuatan lembaga keagamaan. Karena sebagian besar di Jawa Tengah Muslim, maka saya gerakkan Basnas. Ternyata Basnas ini sekarang menjadi kekuatan yang luar biasa, yang bisa menyelesaikan itu setiap saat. Ya pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, bahkan penanggulangan bencana, bahkan yang ada di luar Jawa Tengah. Termasuk di Palu membuat sekolahan, di NTB membuat rumah ibadah, ya, dan kemudian kemarin di Semeru membuat sekolahan lagi, dan itu digerakkan oleh anak-anak. Ini hanya sekedar cerita saja bagaimana keterlibatan anak muda yang cukup antusias ketika kemudian kita bisa fasilitasi. Itu cerita kecil saja. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ganjar, tepuk tangan buat Pak Ganjar, Bapak Ibu semua. Ada hal yang menarik Pak Ganjar, ternyata Pak Handoko, Pak Ganjar ini periset Pak, kalau kita lihat definisi dari Pak Handoko. Jadi apa yang Pak Ganjar lakukan tadi dengan data sainsnya, Pak Ganjar langsung yang jadi periset, turun ke lapangan. Ya Mas Heri ya, Mas Heri, Kepala OR saya. Mau wawancara langsung ya, tanya satu-satu apa yang terjadi, bagaimana kendalanya. Kemudian
Riset kecilnya dilakukan konfirmasi dengan ahli, itu FGD itu. Peneliti ini Pak Ganjar ya. Luar biasa Pak. Tapi yang paling menarik adalah ketika Bapak mengatakan bagaimana peran medsos itu dapat merespon. Kemudian ada wadah yang namanya festival buat anak-anak muda, kemudian entrepreneur yang ternyata skalanya nasional. Bisa semua dari seluruh Indonesia. Itu berarti apa yang sudah Bapak lakukan itu persis seperti yang ada di dalam buku yang saya pegang Pak. Mohon maaf saya tidak jualan buku, tapi ada satu buku, Jalan Perubahan. Jadi apa yang dilakukan Bapak, berarti ini masuk di jembatan perubahan. Tapi nanti saya minta tanda tangan ya Pak, terakhir.